Halo, semangat pagi. Apa kabar? Saya berharap kabar kita sehat, baik, dan luar biasa. Yes, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Saya Agustinus Rahmat. Nah, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, kami kedatangan mentor yang super dahsyat Crown 005 Indonesia, yaitu Bapak Kadek Arya Wirajaya. Mari kita akan saksikan langsung testimoni beliau, kisah-kisah sukses beliau, dan rahasia-rahasia sukses beliau. Kenapa beliau bisa tempuh kursi Crown Agency dalam waktu 2 tahun 7 bulan. Check it out. Nah, hari ini Bapak Ibu melihat ya sebuah peluang yang luar biasa yang sudah mengubah kehidupan kami. Kami yang dulunya orang biasa-biasa saja. Saya Arya Wirajaya, latar belakang saya di teknik sipil, dan saya bukan orang kaya bos kalian ya. Orang tua saya seorang guru. Ayah saya seorang guru SD, ibu saya seorang guru SD. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan kondisi seperti itu yang membuat saya terus berjuang ya. The power of pepet saya membuat saya untuk harus menjadi orang sukses bos kalian. Nah, saya mungkin Bapak Ibu ini ya melihat saya, oh Pak Arya wajar jadi Crown Agency mungkin karena Pak Arya orang pertama di Bali gitu ya. Nah, saya bukan orang yang bergabung pertama di Bali Bapak sekalian. Sebelum saya bergabung sudah ada peringkat Silver Agency waktu itu. Tapi saya bingung entah kemana beliaunya gitu ya. Mungkin karena sudah pindah ke bisnis lain, karena tidak melihat visi besar dari bisnis ini. Waktu itu saya bergabung dan saya menyerahkan diri ke kantor, dan nomor ID saya 17412. Saya orang 17.000 yang bergabung di Trianetos. Kalau seandainya orang yang sukses di Trianetos ini sesuai dengan urutan bergabung, berarti saya ada Crown Agency ke 17.000 ya. Tapi nyatanya saya Crown Agency kelima di Indonesia bos sekalian. Itu artinya apa? Bergabung belakangan belum tentu suksesnya belakangan. Bergabung duluan belum tentu suksesnya duluan. Yang membuat kita sukses adalah kita mau nggak kerjakan bisnis ini, itu saja. Kalau Anda mau kerja keras, kerjakan bisnis ini, saya yakin Anda bergabung sekarang pun, Anda bergabung malam ini pun, saya yakin Anda pasti bisa 1-2 tahun menyalip orang bergabung duluan, bisa sukses duluan di bisnis ini. Ya, Anda siap untuk sukses? Siap. Nah, berikutnya, mungkin Anda berpikir, wah Pak Arya mungkin pintar ngomong, bisa jualan, ya, pintar jualannya sehingga bisa jadi Crown Agency. Kalau saya dulu berbicara latar belakang saya latar belakang orang yang susah sekali jualan loh sekalian. Ya, sangat introvert sekali. Kenapa? Saya dulu pernah jadi marketing ya di satu perusahaan elektronik, dan saya dipecat dengan alasan saya tidak pernah capai target seperti itu. Nah, itu bukti saya nggak bisa jualan. Setelah itu saya pernah jadi agen asuransi, dan saya dipecat juga jadi agen asuransi karena saya tidak target juga ya, determinate waktu itu. Hanya dalam waktu 1,5 tahun saya tidak capai target, saya dideterminate. Itu sebuah bukti bahwa saya nggak bisa jualan sekarang. Ini bukan sekedar cerita saya, tapi itu kenyataan. Saya juga sempat pernah juga join di bisnis jaringan yang ujung-ujungnya jualan juga seperti itu. Dan waktu itu saya cuma ikut-ikut saja, cuma daftar saya dan tidak pernah sukses sama sekali ya. Dan berikutnya saya terakhir sebelum join Trianetos ini saya pernah coba-coba bergabung di bisnis money game yang katanya bisnisnya bisa cepat kaya gitu ya, karena saya lihat teman saya dalam waktu 4 bulan bisa dapat 80 juta. Wow, luar biasa gitu. Jadi saya putuskan untuk bergabung waktu itu, dan saya ajaklah teman-teman saya, dan banyak korban di sini ya. Ada Pak Dodi Boka korban saya ya, ada kakaknya Bapak Adiantara juga korban saya, Bapak Arit juga korban saya gitu ya. Nah, karena ketidaktahuan saya dalam memanajemen sebuah bisnis gitu ya, dan saya nggak ngerti apa itu bisnis ponzi atau money game, saya nggak ngerti waktu itu, dan saya hanya jalankan saja. Akhirnya ketidaktahuan saya itu mengakibatkan sebuah kerugian yang besar. Saya rugi hampir 1 miliar, teman-teman saya juga banyak yang rugi. Salah satunya Bapak Dodi tadi cerita ya, itu gara-gara saya juga ngajakin dia rugi ya. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang sangat-sangat terpuruk sekali Bapak sekalian. Saya tidak punya kerjaan sama sekali, dan waktu itu saya juga nggak berani bilang ke orang tua saya. Ngeri loh ya, saya bilang sama bapak saya, Pak saya ngutang 1 miliar, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Nah, saya nggak berani Bapak sekalian bilang itu. Saya katakan saya hanya berperilaku baik-baik saja di depan orang tua saya. Padahal di belakang itu saya stresnya minta ampun. Gimana caranya saya bayar utang 1 miliar itu? Akhirnya saya ketemulah sebuah peluang, dan yang memprospek saya itu adalah mbah-mbah ya, mbah dukun internasional namanya Mbah Google. Nah, jadi saya searching. Waktu itu saya memang pengalaman gagal maksudnya di MLM dan asuransi. Akhirnya saya searching, waktu itu saya berpikir kalau seandainya ada sebuah peluang
gabungan antara networking dan asuransi ini bakalan booming luar biasa ini. Kenapa? Yang pertama, asuransi cenderung pasti akan jangka panjang, perusahaannya pasti akan besar ya, bahkan ada yang sampai usia 100 tahun, 150 tahun. Dengan konsep pemasaran jaringan, yaitu kecepatan momentum, ini akan menyebabkan kita bisa mendapatkan penghasilan pasif stabil dan besar ya. Saya searching di Google asuransi MLM, enter, keluarlah nama CAR atau ya, CAR. Saya bingung, ini saya mau nanya tentang asuransi MLM, kok saya disuruh jualan mobil gitu. Nah, akhirnya saya pelajari. Di sana ada video, ada keterangan blognya di situ, saya pelajari. Dan di sana saya pelajari ada marketing plan-nya waktu itu bonusnya 7 jenis bonus ya. Dan luar biasa ya. Tapi saya nggak langsung percaya karena maklum mantan gagal di money game. Saya isi otak saya trauma terus ya. Pokoknya saya adalah orang paling trauma di dunia waktu itu ya. Karena saya mantan rugi 1 miliar waktu itu sekalian. Saya tidak langsung percaya, saya pelajari, saya telepon kantor pusat. Yang pertama saya tanyakan adalah, Pak, apakah ini benar buatan perusahaan atau hanya buatan leader saja? Karena banyak di luar sana bisnis-bisnis yang hanya menumpang nama perusahaan, tapi yang buat adalah leader-leadernya seperti itu. Ya, nah, akhirnya perusahaan menjelaskan ini memang benar. CAR mengeluarkan salah satu divisi yang namanya Tria Network dengan sistem pemasaran jaringan, dengan produk-produk yang sudah dipasarkan beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, produk yang sudah sukses dipasarkan. Salah satunya adalah Unit Link, di mana Unit Link ini masuk ke Indonesia itu sejak tahun 95. Dan sekarang banyak perusahaan asuransi di bawah perbankan, produk utamanya itu Unit Link ya. Berarti saya berpikir dari segi produk oke, sudah terbukti dan ini milik perusahaan, dan itu yang membuat saya semakin yakin waktu itu ya. Dan akhirnya saya memutuskan diri untuk bergabung. Saya pelajari 2 bulan, saya ke kantor CAR Denpasar waktu itu. Dan di sana saya hanya ingin mencari nomor ID leader saja. Saya nggak peduli siapa yang nanti akan jadi leadernya. Saya tinggal closing saja waktu itu ya, posting saja. Dan waktu itu saya ketemu dengan Mbak Putri, ya Agung Putri Pematasari, admin dari CAR. Saya tanyakan beliau, Mbak punya ID nggak? ID 3i, sudah join 3i nggak? Oh saya sudah join, cuman saya nggak ngerti apa itu 3i, yang penting saya join saja. Karena diminta bos saya yang suruh saya join. Oke, nggak perlu Bapak Mbak ngerti, yang penting saya minta ID sponsor saja, saya mau join gitu. Ya. Nah setelah saya join, saya yang presentasikan Mbak Putri. Dengan maksud siapa tahu kalau dia ngerti, dia mau bantuin saya. Karena ketika saya join, saya nggak punya upline loh sekalian. Nggak ada leader yang bantuin saya presentasi. Jadi kan saya harus cetak leader dulu, cetak upline saya. Nah saya presentasikan, Mbak ini loh, bagus banget. Ya, saya ingin Mbak Putri jalankan di sini supaya Mbak Putri bisa bantuin saya. Karena saya harus punya sosok leader gitu. Saya nggak punya sosok leader di Bali ini. Akhirnya saya presentasikan dan dia yang mengatakan, tuh bagus ya. Iya bagus, ayo jalankan. Iya bagus, cuma saya nggak bisa jalankan. Oke deh kalau gitu saya jalan sendiri gitu ya. Nah saya jalan sendiri dulu sekalian. Dengan penuh semangat membara waktu itu, saya buat 200 daftar nama. Saya hubungi semua teman-teman saya. 39 kali saya presentasi dalam 1 bulan dan tidak satupun yang bergabung sekalian. Karena apa? Karena maklum mantan gagal money game. Siapa yang percaya? Ya, saya orang pertama yang saya prospek adalah Bapak Dodi Boka. Bayangkan waktu itu wajah beliau dengan rugi puluhan juta kalau dia, saya datang tanpa nggak tahu malu waktu itu ya. Jadi ini peluang dahsyat, bagus, wah ya. Apa lagi ini gitu dia. Waduh. Ya. Saya buka laptop, dilihat ada bulat-bulat, ditutup laptopnya. Haram katanya. Jadi beliau adalah orang pertama yang menolak saya sekarang. Bayangkan, nolak saya dan bahkan beliau nasihatin saya. Kamu janganlah jalankan kayak gini-gini, kita sudah rugi banyak. Ya kita jalankan yang wajar-wajar aja deh, jualan sate, jualan gorengan, itu kan kelihatan bisnisnya gitu. Kalau ini kan bisnisnya nggak kelihatan gitu. Ya, memang nggak kelihatan urusan bisnisnya, ya nggak kelihatan, tapi hasilnya kelihatan nyata. Oke. Nah, bayangkan, saya ditolak, tapi sekarang beliau peringkat apa? Platinum Agency. Luar biasa semua ini. Nah, ini artinya apa? Orang yang menolak Bapak Ibu sekarang, ya, belum tentu 2 bulan, 3 bulan lagi menolak Anda. Siapa tahu mereka adalah calon Platinum Agency Anda berikutnya, Bapak sekalian.
Ya, jadi tetap konsisten, tetap ngotot saja. Kenapa? Kita punya niat baik kok, ya. Punya niat baik, kita ingin bantu kasih peluang. Istilahnya gini bapak sekalian, saya sudah posisi Crown Agency, di atas Crown Agency nggak ada lagi gitu ya, nggak ada senior dan yang lain seperti itu. Tapi kok ngapain kok saya bela-belaan seperti ini, ya, bela-belain datang ke sini, saya, ya sementara gini ya, kita dalam kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Saya peringkat Crown Agency, mending saya di rumah aja, cari aman gitu ya, dengan ketakutan saya dengan pandemi seperti itu. Tapi kenapa saya mau bela-belain datang sini? Karena saya ingin sekali Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali Anda di ruangan ini merasakan bagaimana enaknya jadi Crown Agency. Saya ingin membagikan visi ini kepada Anda Bapak sekalian. Beda pandemi COVID seperti ini, banyak orang-orang yang dirumahkan, penghasilannya turun Bapak sekalian, tapi saya sangat bersyukur sekali, untung saya dulu kerja keras habis-habisan membangun aset di sini. Ketika Crown Agency saya di pandemi COVID, ratusan juta rupiah, 200 sampai 300 juta itu terus datang ke rekening setiap bulan, bos kalian. Ini hal yang luar biasa dan terus ditransfer. Ya, proses saya. Oke, inilah peluang yang luar biasa, ya. Nah, kalau saya katakan seperti ini ya, penghasilan 200 sampai 300 juta. Di sini kalau saya katakan bukan sekedar sebuah penghasilan. Kalau Bapak Ibu berbisnis di luar sana, kira-kira Bapak Ibu butuh bisnis dengan nilai bisnis berapa supaya bisa menghasilkan 200-300 juta rupiah per bulan? Kita anggap saja hitungannya adalah deposito 6% per tahun, ya. Misalnya Bapak Ibu butuh modal berapa didepositokan di bank supaya bunganya 200-300 juta rupiah per bulan. Bunga deposito 6% per tahun. Berarti per bulannya adalah 5%, ya, dibagi 12. 0,5% ya. 0,5% per bulan kalau nggak salah. Nah, berarti kita perlu uang untuk kita depositokan kurang lebih sekitar 40 miliar. 40 miliar kali 0,5% sama 200 jutaan ya. 40 M. Bapak Ibu, siapa yang punya uang 40 M? Angkat tangan. Angkat tangan aja, bilang aja saya punya uang tapi masih dipakai sama bank. Ya. 40 miliar Anda deposito dapat 200 juta rupiah per bulan passive income. Nah, berarti kita memiliki bisnis dengan nilai 40 miliar. Ini bisnis bukan bisnis ecek-ecek bos kalian. Walaupun modalnya cuma 400.000, tapi nilai bisnis kita adalah 40 miliar. Nah, itu yang saya pikirkan di awal. Saya tidak hanya memikirkan saya gabung 400.000, 50.000 dan 350.000 dan bulan depan saya harus dapat 2 juta. Tidak hanya berpikir seperti itu. Saya bergabung sebuah bisnis dengan nilai 40 miliar. Nah, sekarang bagaimana caranya saya supaya mendapatkan bisnis 40 miliar ini? Nah, saya pelajari dari orang-orang yang sudah berhasil di luar sana. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena hanya satu hal yang mereka lakukan, mereka habiskan jatah kegagalan mereka. Ya, mereka habisin jatah kegagalan mereka. Dan saya buat sebuah hitungan waktu itu di awal. Kalau saya ingin jadi Crown, berarti saya harus ditolak 1000 kali. Nah, anggap saja seperti itu ya. Saya ditolak 1000 kali. Berarti berapa nilai satu penolakan saya? Kalau saya selesaikan 1000 penolakan, 40 miliar modal aset saya dibagi 1000 sama dengan 40 juta. Bayangkan, Anda ditolak satu kali, sebenarnya Anda sedang menabung aset 40 juta loh baru sekarang. Yang penting Anda selesaikan 1000 penolakan. Itu yang sering membuat saya semangat. Jadi saya tahu proyek saya adalah proyek 1000 penolakan. Dan saya tahu kapan akan saya selesaikan. Waktu itu saya berencana menyelesaikan 1000 penolakan saya adalah 5 tahun. Berarti 1000 penolakan dibagi 5, sedangkan masing-masing berapa? Dibagi 5, 200 penolakan ya. Jadi 1 tahun saya punya target harus ditolak oleh 200 orang. 1 tahun, dalam 1 tahun. Itu target saya. Tahun pertama saya jalankan. Yang penting saya sudah tahu garis finishnya adalah tahun kelima saya ditolak 1000 orang. Tahun pertama saya ditolak 200 orang. Dan itu saya capai target ditolak 200 orang. Dan di sana saya baru di posisi Crown Agency. Tahun kedua saya punya PR lagi, ditolak 200 orang lagi. Saya cari data nama saya gali data nama downline saya. Yang penting saya ditolak 200 orang. Itu proyek saya. Nah, setelah tahun kedua saya ditolak 200 orang, saya waktu itu posisi Gold Agency.
titanium Pak, ya, titanium agensi di tahun kedua. Dan di tahun ketiga, saya kan masih punya PR 208 ya. Saya cuma fokus itu saja. Saya habiskan jatah penolakan saya. Nah, ketika saya fokus, ternyata saya hanya butuh penolakan 40 saja, 70 ya. 70 penolakan, saya tiba-tiba jadi crown. Padahal proyek saya 5 tahun, 1000 penolakan. Ternyata saya selesaikan dalam waktu 2 tahun 7 bulan dengan 470 penolakan, bosnya. Ya, 2 tahun 7 bulan saja, 470 penolakan, saya bisa jadi crown agensi. Itu luar biasa ya. Nah, jadi kira-kira dengan menghitung penolakan itu, semua orang bisa jadi crown nggak? Bisa. Yang penting Bapak Ibu selesaikan proyek 1000 penolakan. Nah, anggap saja gini deh. Mungkin Anda tidak sama dengan saya gitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu lebih cepat perkembangan bisnisnya daripada saya. Karena saya dulu makan gagal, banyak orang yang nggak percaya sama saya. Ya, bahkan orang melihat saya aja, saya datang dia hilang langsung. Kayak melihat setan bos kalian ya. Dan bahkan sering bilang, oh setan MLM katanya ya. Jadi saya hanya berpikir saya harus konsisten habiskan jatah gagal saya. Yang saya kira 1000 ternyata cuma 470. Nah, saya tanyakan ke 12 crown, Pak, Bapak jadi crown berapa penolakan kira-kira? Saya cuma 300. Nah, Pak Yosef jadi crown kira-kira berapa penolakan? Saya cuma 270. Ada yang 500, ada yang 350, dan nggak nyampe 1000 penolakan. Ya. Nah, ini sebuah angka yang pasti loh Bapak sekalian. Angka yang pasti kalau Anda selesaikan angka ini, saya yakin Anda juga pasti akan jadi crown agensi berikutnya. Oke. Nah, Bapak sekalian, bisnisnya, perusahaannya sudah jelas, produknya juga sudah sangat jelas, legalitas jelas, bukti-bukti sudah ada, ya. Dan caranya juga sudah sangat simpel sekali. Anda dibantu oleh tim kerja untuk menjalankan bisnis ini. Anda tidak akan ditinggalkan sendiri ya. Ada support system yang siap membantu Anda membangun jaringan, bangun aset bersama Anda di sini. Nah, sekarang tinggal siapa? Tinggal Anda sendiri. Anda mau nggak untuk sukses di bisnis ini? Anda mau nggak untuk bisa mewujudkan impian-impian besar Anda? Siapa yang punya impian, angkat-angkat? Oke, semua punya impian untuk sekalian ya. Karena itulah Anda mau hadir ke ruangan ini dan Anda mencari sebuah peluang dan supaya Anda bisa mengalami sebuah perubahan kehidupan. Semua punya impian untuk sekalian dan semua ingin berubah. Dan Anda orang-orang pilihan di ruangan ini. Dan apa yang menyebabkan orang bisa sukses? Ya, dari buku yang saya baca, apa yang menyebabkan orang yang bisa berhasil? Kalau seandainya kerja keras bisa membuat kita sukses, tukang batu juga kerja keras, bos. Tukang batu juga kerja keras. Tapi bisa nggak tukang batu penghasilannya 100 juta rupiah per bulan? Kerja keras apapun tukang batu belum bisa, ya. Kecuali kontraktornya baik hati gitu ya. Dicari tukang gaji 1 juta per bulan, nah itu beda ya. Tapi nggak mungkin tukang batu yang sekerja keras itu, apalagi lembur ngecor seperti itu, nggak mungkin bisa dibayar 1 juta rupiah per bulan. Berarti kerja keras bukan alasan satu hal utama yang membuat kita sukses. Kalau orang kepintaran ya, orang cerdas bisa sukses, kepintaran bisa membuat kita sukses. Sudah banyak orang yang IPK-nya 4 itu bisa langsung sukses. Tapi di luar sana kita bisa lihat, justru orang yang tamat SD, justru orang yang tamat SMP dan bahkan tidak sekolah pun mereka bisa sukses loh sekali. Berarti kan gelar itu belum menentukan menjadi hal utama penentu kesuksesan kita. Kalau modal bisa membuat kita sukses, sudah orang-orang yang keturunan raja, anak-anak orang kaya di sana, di luar sana juga pasti akan sukses. Tapi yang kita lihat di lapangan, banyak para pebisnis hanya dengan modal ratusan ribu, hanya dengan modal 2 juta, 3 juta, mereka juga bisa sukses. Berarti modal bukan menjadi hal utama penentu kesuksesan. Nah, apa yang menjadi penentu kesuksesan? Yang pertama, ternyata kemauan, bos kalian. Harus mau dulu gitu, ya. Harus mau dulu. Mau nggak kita untuk sukses? Siapa yang di ruangan ini mau sukses, angkat tangan? Siapa yang mau penghasilan ratusan juta rupiah, angkat tangan? Oke, Anda sudah memenuhi syarat pertama, yaitu mau.
Banyak orang yang diberikan kesempatan, diberikan peluang, didatangkan pada banyak sekali peluang-peluang, tapi mereka tidak mau. Ya, jadi mereka nggak bisa sukses. Sama seperti gini, Bapak sekalian. Misalnya Anda jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam sekali, dan teman Anda menjulurkan tangga. Ya, hei, ini tangga. Kamu tinggal naikkan saja kakimu, tanganmu tinggal pegang tangga, kamu bisa naik ke atas lubang ini. Tapi apa yang terjadi? Anda tidak mau naik. Kira-kira bisa sampai atas nggak? Nggak bisa. Bagaimanapun kita motivasi dia, karena orang yang nggak mau naik, dia nggak akan bisa sampai ke di depan lubang itu, sampai keluar, saudara sekalian. Karena yang pertama adalah kemauan. Anda sudah memiliki kemauan. Yang kedua, kesempatan, bukan? Kita sudah memiliki kemauan. Saya ingin berubah. Saya ingin membahagiakan orang tua saya ingin bahagiakan keluarga saya. Tapi kesempatan nggak kunjung datang. Kira-kira bisa sukses nggak? Nggak bisa juga, bos sekalian. Dan hari ini, kira-kira Bapak Ibu melihat nggak sebuah kesempatan datang pada Anda? Ya. Melihat. Siapa yang melihat sebuah kesempatan datang pada Anda? Luar biasa ya. Aplaus kita semua dulu. Anda sudah mau, Anda sudah melihat sebuah kesempatan. Tapi ada satu syarat lagi yang membuat kita bisa sukses, yaitu keberanian untuk mengambil keputusan, bos kalian. Walaupun sekarang Anda mau, ada kesempatan datang, tapi Anda takut. Saya mau sih, ini peluang sih, tapi saya takut nanti saya gagal. Tapi saya takut nanti uang saya hilang. Tapi saya takut saya nggak bisa ngomong. Saya nggak punya teman, saya nggak punya ini, seperti itu. Jadi banyak sekali ketakutan karena takut mengambil sebuah resiko. Kira-kira bisa sukses? Ya. Tidak, bos kalian. Banyak pebisnis yang sukses di luar sana, bisa tanyakan mereka semua. Awalnya juga mereka takut. Tapi apa yang mereka lakukan? Walaupun mereka takut, mereka nekat melangkahkan satu langkah pertama mereka, yaitu mengambil keputusan, bos kalian. Ya, apapun kondisinya, walaupun nggak punya modal, walaupun dalam kondisi terpuruk dan yang lain, mereka langkahkan saja dulu kakinya, gitu. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, entah bisnisnya untung atau bisnisnya rugi atau dia uangnya hilang. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka harus mengambil satu keputusan pertama, itu langkahkan satu kaki. Pertama itu ambil keputusan, ambil peluang itu. Kalau nggak ngambil nggak akan ada sebuah perubahan, bos saya. Anda mau, ada kesempatan, dan sekarang ada sebuah peluang dan Anda tinggal ambil. Semua keputusan pasti ada risikonya. Tapi kita ngapa-ngapain pun pasti berisiko. Kira-kira kita tidur di rumah berisiko nggak? Berisiko. Berisiko. Siapa tahu ketika kita tidur, kita mangap, ada cicak masuk ke selak, meninggal, bosnya. Kita nggak pernah tahu loh, bosnya. Ya, kita tidur pun berisiko, kita makan pun berisiko, semuanya berisiko. Selama kita masih hidup. Ya, cara untuk menghindari atau tidak adanya risiko adalah dengan cara langsung menghadap ke Yang Maha Kuasa. Ya, itu caranya ya, UP pun dapat gitu kan. Nah, tapi ketika kita masih hidup, kita pasti akan selalu berhadapan dengan risiko. Nah, kalau kita nggak berani sama risiko itu, kita nggak akan jadi apa-apa, bos kalian. Ya, kita harus hadapi setiap risiko. Dan bahkan orang yang mendapatkan satu hal yang besar adalah mereka yang berani mengambil risiko yang besar. Orang yang tidak berani mengambil risiko yang besar, mereka tidak akan kemana-mana. Dan sekarang Bapak Ibu, resikonya di bisnis ini apa sih? Cuma ditolak. Ya, Anda bayar premi 350.000, itu kembali ke Anda juga loh, dengan asuransi jiwa dan menjadi investasi. Beda dengan kita berbisnis di luar sana dengan modal ratusan juta, miliaran, itu belum pasti loh masa depannya. Ya, saya dulu buka laundry 250 juta. Tahun pertama saya norokin terus bayar gaji karyawan. Tahun kedua juga saya norokin karena saya nggak berpengalaman di bidang laundry. Dan tahun ketiga saya resmikan laundry saya tutup dengan kerugian hampir 300 juta, bos kalian. Itu resiko. Dan saya sadar bahwa berbisnis pasti ada resikonya. Nah, di sini resikonya cuma satu, ditolak. Kalau duit Bapak Ibu itu nggak akan sampai rugi 300 juta, nggak akan sampai rugi 60 jutaan, itu nggak sampai rugi. Malah ketika bisnis Anda tidak jalan, Anda masih untung. Karena apa? Ada insurans dan investmentnya. Kira-kira di mana ruginya bisnis ini? Ruginya kalau Anda tidak jalankan bisnis ini, itu ruginya ya. Tidak ambil di sini. Jadi Bapak Ibu, saya tanyakan sekali lagi, siapa yang punya kemauan? Angkat tangan. Oke, Anda punya kemauan. Siapa yang melihat kesempatan malam hari ini? Angkat tangan.
Oke, siapa yang mau ngambil keputusan hari ini angkat tangan. Saya undang Anda maju ke depan bersama saya. Oke. Oke, teman-teman mitra Trainer Box Indonesia, itulah tadi testimoni dan kiat-kiat sukses, trik-trik sukses dari Bapak Kadek Arya Wirajaya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan pasti